Ruangan manajer Zhang di gedung tempat itu para pensiunan tentara bayaran berkumpul sedang tidak baik-baik saja. Si cantik ahli Muay Thai Chan Xin ya rupanya baru saja mengalahkan barisan para mantan tentara di sana dengan kemampuan bela dirinya yang istimewa. Seakan tak takut membuat manajer Zhang marah, Yin Sha Isha mengambil pedang di sudut ruangan dan tertarik untuk mencobanya. Namun, manajer Zhang punya rencana lain untuk menguji kehebatan Yin Sha dengan cara mengadunya dengan pelatih penjaga aliansi Taekwondo Manceng. Siapa lagi kalau bukan Wang Shou? 是吗？不成，哎，你老说。 Di hadapan Yin Sha, manajer Zhang membongkar kedok yang selama ini ia lakukan dalam memata-matai Wang Shou hingga bisa mendapatkan kesimpulan kalau pemuda itu berguru kepada Tang Xizhen. Terlebih lagi manajer Zhang mendapat sebuah fact bahwa Wang Shou bisa menguasai seni bela diri Wushu, khususnya teknik Neija yang mengandalkan kekuatan internal tubuh. Manajer Zhang terus-menerus merayu Yin Sha agar bersedia melawan Wang Shou hingga ia saat ini belum mendapatkan lawan sepadan. Namun Yin Sha bersikeras kalau ia ogah melawan Wang Shou lantaran menganggap enteng pelatih penjaga itu dan mustahil untuk bisa mengalahkan keterampilannya sebagai penguasa seni bela diri Muay Thai tingkat 9. 都不知道算学个什么皮毛？怎么，你怕了？ Mendengar pertanyaan menyinggung dari manajer Zhang, jelas saja Yin Sha dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pantang untuk menghadapi Wang Shou. Dia pun siap melawan Wang Shou tetapi dengan taruhan yang sangat membagongkan dan harus disepakati. Jika ia menang, maka manajer Zhang harus mensponsori rencananya yang butuh biaya sebesar 10 juta yuan atau sekitar 21 miliar rupiah. Edan! Tapi kalau Yin Sha yang kalah, maka ia berjanji bakal membatalkan rencananya karena kekalahannya dari Wang Shou bakal menghancurkan harga diri sebagai petarung hebat di kota Mangchang Tenggara. 姐妹，这个嘛，你帮不帮？ Sementara itu di atas gunung yang tak jauh dari kampusnya, Xinglong terus melatih kemampuan bela dirinya dengan memukuli sebuah pohon rindang dengan keras. Di saat itulah Wang Shou tiba dan langsung menaiki anak tangga setelah diantar Dahlia yang masih membawa buku-buku kuliahnya. Tapi bukannya langsung pulang, Dahlia malah senyum-senyum sendiri melihat Wang Shou si pemuda karismatik dari balik semak-semak. Wang Shou. Mendapat tamu kehormatan yang tak disangka-sangka membuat Xinglong segera menjamu Wang Shou dengan berbagai makanan lezat di sebuah restoran. Sambil makan, Xinglong ngobrol panjang lebar termasuk bercerita tentang masa kelamnya di kota Nanbin, tempat di mana Xinglong pernah menjadi petarung tinju gelap. Menurut Xinglong, kota Nanbin dipenuhi dengan kejahatan berbahaya yang mana pelakunya tak segan-segan menghabisi setiap nyawa. Mahasiswa itu mengaku jadi petarung kelas 2 atau 3, namun menurutnya kelas-kelas petarung pada akhirnya bakal kalah dengan mereka yang mempunyai backingan kuat di belakangnya. Wah, 你也就算二三流啊。 Mendengar cerita menarik dari Xinglong tentu membuat Wang Shou semakin penasaran dengan kota Nanbin yang tak jauh dari Mangchang Tenggara. Xinglong melanjutkan ceritanya bahwa kota itu adalah sarang bertarung kelas atas seperti Ma Hongjun dari grup Xiying yang sangat mahir dalam bela diri. Bukan Ma Hongjun Solen ya guys ya. 高手，真想跟他们切磋一下。居然有这。 Di restoran berlantai 2 itu ternyata si Neng Dahlia membututi Wang Shou dan Xinglong dengan ikut memesan makanan, tetapi di lantai bawah, Dahlia duduk berseberangan dengan segerombolan preman yang berisik setelah mereka mengaku telah mengalahkan hingga 20 orang sekaligus. Salah satu preman yang diduga merupakan ketua geng menyadari keberadaan Dahlia dan melihatnya dengan tatapan mencurigakan. Rupa-rupanya ketua geng tersebut datang menghampiri meja makan Dahlia dan melakukan tindakan tak senonoh. Dahlia yang dilecehkan seketika berteriak ketakutan sambil mengancam akan segera melapor polisi, dan beruntungnya Wang Shou dan Xinglong mendengar keributan di lantai bawah langsung bergegas turun. 干嘛呢？这么多人欺负一个女孩。Melihat seorang perempuan yang ternyata bernama Yao Xiusu sedang dalam bahaya, Wang Shou dan Xinglong langsung melindunginya dari gerombolan preman yang kurang ajar. Alih-alih kabur, ketua geng yang bernama Kakak Hu malah menfitnah Dahlia dengan mengatakan kalau perempuan itu telah mengganggunya. Padahal jelas-jelas Kakak Hu dengan sengaja telah melakukan pelecehan terhadap cewek itu. Kakak Hu terus bersikeras tak ingin mengakui perbuatan bejatnya dan berdalih kalau rok yang dikenakan Dahlia terlalu pendek dan melambai-lambai. Alasannya mengada-ngada itulah yang menurut Kakak Hu telah menggodanya sehingga ia berbuat mesum.
Beruntung, Xinglong kenal dekat dengan Dahlia dan menegaskan dirinya tidak percaya dengan segala kebohongan kakak Hu. Sementara itu Wang Shou berusaha menurunkan tensi ketegangan dan berharap agar semuanya bisa dibicarakan baik-baik. 哎，我建议你们先讲道理。 Tak mengindahkan saran Wang Shou, kakak Hu justru semakin kelewatan dan meminta ganti rugi 10.000 yuan atas tuduhan fitnah yang dilakukan oleh Dahlia. Akan tetapi, Dahlia berkali-kali teriak kalau apa yang dikatakan kakak Hu jauh dari fakta yang sebenarnya. Tantangan kakak Hu tersebut semakin membuat perasaan Wang Shou berkecamuk sehingga ia balik menantang kakak Hu dan kawan-kawannya dengan taruhan bernilai 50.000 yuan. Alhasil kakak Hu yang mendapat serangan balik dari Wang Shou semakin meredang dan sejurus kemudian baku hantam pun tak terelakkan. Keributan di restoran tersebut rupanya diketahui pihak berwajib yang langsung menyeret Wang Shou, Xinglong dan para preman ke kantor polisi. Mereka ditangani langsung oleh Kapten Shou yang menahannya selama beberapa hari. Wang Shou dan Xinglong yang sudah dikenali Kapten Shou sebenarnya dijatuhi hukuman penahanan selama 3 hari sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi karena Wang Shou berdalih melakukan perkelahian demi menegakkan kebenaran, Kapten Shou membebaskannya dengan catatan agar keributan semacam itu tidak diulangi lagi. Wang Shou, Xinglong lantas beranjak keluar dari kantor polisi. Tetapi betapa kagetnya mereka karena manajer Zhang datang menjemput dengan mobil mewah kesayangannya. Di dalam mobil itulah manajer Zhang mengejek Wang Shou karena peraturan jalanan dan menawarkan pada pelatih penjaga aliansi Taekwondo Mangcheng untuk pertarungan yang sesungguhnya. 泰拳九段禅银山， 不敢，谁呀？ Mendengar manajer Zhang ingin menguji kekuatan Wang Shou dengan Yinsha, Xinglong yang duduk di kursi belakang terkejut-kejut. Xinglong menyarankan agar Wang Shou menolak tawaran tersebut karena ia paham betul bagaimana kehebatan Yinsha. Akan tetapi Wang Shou tetap menyetujui tawaran manajer Zhang dengan mengatakan kalau ia ingin sekalian belajar dengan Yinsha, si perempuan ahli bela diri Muay Thai. 我来安排。 Kini tibalah hari yang ditunggu-tunggu di mana pertandingan antara Yinsha menghadapi Wang Shou akan dilangsungkan di sebuah gedung megah menyerupai kuil. Di tempat itulah setiap sudut gedung sudah dikerubuni wartawan yang siap mengabarkan pertarungan besar ke semua orang. Tak hanya wartawan dan manajer Zhang, kecuali datang sebagai tamu VVIP yang menyaksikan langsung penampilan Wang Shou bawahannya di aliansi Taekwondo Mangcheng. 萨瓦迪卡。 Si cantik Yinsha nampaknya sudah benar-benar tak sabar menjajal keterampilan bela diri Wang Shou yang mewarisi ilmu dari Tang Xizhen. Segera setelah tamu undangan duduk di kursi mereka masing-masing, Yinsha menjelaskan bahwa gedung yang menjadi venue pertandingan sudah berdiri sejak 130 tahun, didirikan oleh nenek moyangnya Tai Zizen. Namun perguruan Muay Thai itu telah mengalami pasang surut terlebih ketika tersaingi oleh bela diri dari Brazil dan Jepang. Hingga pada akhirnya Tai Zizen kembali bangkit di tangan kakek Yinsha sampai ratusan cabang ke berbagai belahan dunia. 旗下有大大小小200家分馆，分布在世界各地，终于建成了一个市值30亿的禅拳集团。经过爷爷和父亲2代人的努力，今天 Sebagai penerus perjuangan nenek moyangnya menjaga martabat Muay Thai, Yinsha bertekad ingin menjadikan Tai Zizen sebagai gym seni bela diri nomor 1 di Mancang Tenggara dan akan menjadi yang tertinggi di dunia. Tanpa ragu ia menegaskan bakal mengalahkan perguruan bela diri milik ketua Li, yakni aliansi Taekwondo Mangcheng yang sedang berkuasa. Yinsha yang sedari tadi nyerocos membicarakan kehebatannya lantas datang menghampiri Wang Shou agar pertandingan segera dimulai.
Sementara Wang Shou memegangi tubuhnya yang kesakitan, para wartawan segera menghubungi manajer Zhang dan Ketua Li untuk menanyakan pendapat mereka soal jalannya pertandingan. Manajer Zhang yang awalnya optimis dengan Wang Shou benar-benar tak bisa menyembunyikan kekecewaan dan menganggap pertandingan telah selesai karena pertarungan andalannya kini sudah terluka parah. Manajer Zhang dan Ketua Li langsung meninggalkan arena pertandingan, namun Wang Shou yang ditemani Xinglong belum mau mengakui kekalahannya. Hujan serangan Yinsha tak hanya sukses mengalahkan Wang Shou, tetapi juga mampu mengantarkan pemuda tersebut masuk rumah sakit. Sambil berbaring di tempat tidur rumah sakit, Wang Shou menelepon ibunya dan mengatakan bahwa mencari uang bagaimanapun caranya tidak mudah. Wang Shou berharap ibunya tak khawatir dengan kondisi kesehatannya meski saat ini ia terpuruk fisik maupun mentalnya. Kepada Xinglong yang menemaninya di rumah sakit, Wang Shou tak keberatan menganggap gerakan-gerakan Yinsha sangat cepat dan kuat, tapi Xinglong menyebut serangan semacam itu sudah biasa terjadi dalam arena pertarungan tinju gelap. Xinglong menyarankan Wang Shou lebih keras lagi berlatih serta mencari lawan sepadan untuk meningkatkan kualitasnya dalam menguasai ilmu bela diri tradisional. Pasalnya, Xinglong menilai perguruan aliansi Taekwondo Mancheng yang terlalu komersil tidak mempunyai pertarungan keras. 说的也是，所以韩拳道馆 我是没有硬仗可打的。那也得有的打。 Sadar kemampuannya masih belum seberapa dari Yinsha, Wang Shou masih ingin resign dari tempat bekerjanya. Tapi ia tetap tidak bisa menghubungi manajer Zhang lewat telepon karena nona tersebut telah dibuat kalah taruhan dan harus membayar 10 juta yuan kepada Yinsha. Dalam kondisi terbaring lemah inilah Xinglong menyadarkan Wang Shou kalau sebenarnya pemuda murid pendekar Tang Shizhen yang lugu dan polos itu sedang diperalat oleh manajer Zhang. 我这不是看你心里憋闷。 Di sisi lain, Tang Shizhen muncul kembali di sebuah garasi yang dipenuhi mobil-mobil sport mewah. Saat itulah Shizhen yang setia mengenakan masker mendapat flyer di HP-nya kalau Wang Shou saat ini sedang menjadi buronan. Singkat cerita, Wang Shou telah pulih dari luka-luka yang dideritanya karena serangan mengerikan Yinsha. Dia pun kini banting setir sebagai pembisnis dengan menjalankan proyek bersama Xiao Su dan Xinglong lewat usaha berbasis internet yang diberi nama Wondercat Teknologi. Tapi ternyata bisnis rintisan tersebut tidak berjalan mudah karena ia berkali-kali ditolak pemilik warung kelontong yang merasa tak butuh dengan aplikasi buatan Wang Shou dan kawan-kawan. Dengan langkah gontai, Wang Shou berjalan pulang dan bertemu dengan Xinglong yang juga mengalami nasib tak jauh berbeda. Setibanya di kantor, betapa terkejutnya Wang Shou saat melihat berita di internet yang menyebut kalau manajer Zhang resmi menjadi investor perusahaan Yinsha yang bergerak di perguruan bela diri Muay Thai. Perasaan Wang Shou semakin bergejolak karena ia sadar benar-benar telah diperalat oleh manajer Zhang. Namun saat mengabarkan pengalamannya kepada Kapten Zhou, Wang Shou mendapat suntikan semangat bahwa ahli bela diri harus bisa bertahan dan tak boleh dipermalukan. 还年轻，这种事算什么呢？方向没有错，多谢。哎，你呀，练武这条道呢，最怕的就是泄气了。谢谢曹队长，加油，多些实战经验就好了。谢谢曹叔。 Usai kembali ke bisnisnya yang susah payah dikembangkan, Wang Shou kembali turun ke jalan untuk menyebarkan pamflet promosi. Tapi di saat yang bersamaan salah satu karyawan perguruan Muay Thai Tan Shizhen ikut menyebarkan pamflet pendaftaran bisnis milik Yinsha. Wang Shou yang merasa tersaingi segera meminta selembaran tersebut, namun malah direndahkan gara-gara tubuhnya dianggap lemah dan kecil. Tak terima dengan ejekan itu, Wang Shou segera memberi pelajaran dengan membuat keributan di pinggir jalan. Namun ketika orang-orang di sekelilingnya menyadari keberadaan Wang Shou, ia menjadi bahan tertawaan karena pernah kalah dengan Yinsha dalam waktu 10 detik saja. Sekembalinya ke kantor dengan penuh kekesalan, Wang Shou melihat Xiao Su dan Xinglong sedang menonton video pertandingannya dengan Yinsha yang viral di internet. Sontak saja video itu semakin membuat Wang Shou, si penguasa bela diri Gousu, berang dan berteriak untuk melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang merendahkannya. Tanpa pikir panjang, Wang Shou meminta Xinglong untuk mengasah ilmu bela dirinya agar bisa menghadapi kehebatan Muay Thai yang dikuasai Yinsha. 几乎就是残害自己，往死里刻木发生训练。 发声训练，对，他们的训练模式叫做发声训练。但是
这会影响身体发育，对身高骨骼都有很大的影响。不一定，我师傅说过，如果从很小就开始练，只是那个禅银沙可能从小就开始练。 Hari demi hari, Wangso lewati dengan latihan keras bersama Yingxia di rumahnya. Hingga setelah ilmu bela dirinya dirasa telah meningkat drastis, Xinglong dan Wangso datang ke kantor manajer Zhang untuk menemuinya. Akan tetapi upaya itu sia-sia karena Wangso dan Xinglong hanya ditemui sekretaris manajer Zhang. Kedatangan Wangso yang gagal menemui manajer Zhang membuat pemuda tersebut naik pitam dan menggertak Xiaozian. Akan tetapi Wangso yang reputasinya telah terjun bebas disuruh pulang karena tidak mungkin bisa lagi bertanding melawan Hixia. Dengan kekesalannya yang membuncah, Wangso akhirnya memilih pulang dan meratapi segala yang terjadi di balkon rumah mewahnya.